Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nanter Dahlan. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori tektonik lempeng untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi umum. Pada pembahasan kali ini terdapat 11 pokok pembahasan. Di antaranya yang pertama, perkembangan sejarah teori tektonik lempeng. Geologi dan filsuf alam berspekulasi tentang asal-usul benua, lautan, pegunungan, dan gempa bumi selama ratusan tahun. Ahli geologi awalnya mengenalkan dan mengklasifikasikan banyak fitur permukaan dan tektonik utama dari benua dan lautan. Kratons adalah bagian yang paling tua dan stabil dari benua yang tidak aktif selama miliaran tahun, dan biasanya memiliki topografi yang tenang, termasuk pengangkatan dan cekungan yang lembut. Banyak ahli geologi didorong untuk menjelaskan tentang tektonik skala besar bumi dan mengajukan banyak hipotesis, termasuk gagasan populer bahwa bumi mengembang atau menyusut, membentuk cekungan laut dan pegunungan. Dari tahun 1910 sampai dengan 1925, Alfred Wegener menerbitkan beberapa gagasan inti dari konsep tektonik lempeng modern. The Origin of Continents Oceans pada tahun 1912 merupakan salah satu karya buku paling awal yang dengan jelas menguraikan beberapa ide dasar yang nantinya akan membentuk fondasi model lempeng tektonik untuk bumi. Wegener mengusulkan bahwa benua-benua bergeser di permukaan planet dan mereka pernah bersatu membentuk benua super besar yang dikenal sebagai Pangaea. Akan tetapi, teori Wegener tentang pergeseran benua tersebut sebagian besar didiskreditasi karena tidak memiliki mekanisme penggerak dan tampak tidak masuk akal. Pada tahun 1928, ahli geologi Inggris terkemuka yaitu Arthur Holmes menyarankan mekanisme pendorong untuk menggerakkan benua. Ia mengusulkan bahwa panas yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif menyebabkan konveksi termal dalam tubuh manusia dan bahwa mantel yang mengalir secara lateral menyeret benua dengan sel konveksi. Ia beralasan bahwa penerimaan konveksi termal sebagai mekanisme penggerak untuk pergeseran benua merupakan dasar dari lempeng tektonik modern. Pada 1960-an, sebuah revolusi mengguncang ilmu-ilmu kebumian yang menghasilkan penerimaan model lempeng tektonik yang menyatakan bahwa kulit terluar bumi atau litosfer dipecah menjadi beberapa bagian kaku yang disebut lempeng, yang semuanya bergerak sehubungan dengan masing-masing bagian lainnya. Lempeng tektonik dan batas tektonik sangat penting untuk memahami bahaya geologi karena sebagian besar gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahaya lainnya terletak di sepanjang dan secara langsung dipengaruhi oleh interaksi lempeng dan konsentrasi mineral. Ekonomi termasuk minyak bumi dikendalikan oleh pengaturan lempeng tektonik. Oleh sebab itu, pemahaman tentang lempeng tektonik sangat penting untuk perencanaan bahaya geologi dan untuk menemukan sumber daya mineral strategis. Yang kedua, lempeng tektonik dan bahayanya untuk bumi. Lempeng tektonik dapat dianggap sebagai bentuk kehilangan energi dari dalam bumi, sehingga menyebabkan lempeng tektonik dianggap sebagai salah satu sumber energi utama untuk bencana alam dan gempa bumi. Sebagian besar gempa bumi di planet ini secara langsung terkait dengan batas lempeng dan kejadian yang terkadang menghancurkan dan menyebabkan gempa bumi secara individual telah menewaskan puluhan bahkan ratusan ribu jiwa. Letusan gunung berapi dan fenomena terkait telah menewaskan puluhan ribu orang pada abad ke-20 termasuk tanah longsor. Tektonik lempeng juga bertanggung jawab untuk mengangkat sabuk gunung dunia yang terkait dengan rangkaian bahayanya sendiri, terutama tanah longsor dan fenomena pemborosan massa lainnya. Yang ketiga, bagaimana lempeng tektonik bekerja?
Pada tahun 1960, ilmu kebumian mengalami revolusi ilmiah ketika model lempeng tektonik diarsipkan dari jumlah hipotesis sebelumnya dan mencoba menjelaskan berbagai aspek tentang evolusi samudra, benua, dan sabuk gunung. Bahan baru dibuat di punggung tengah samudra dan hancur akan tenggelam kembali ke mantel. Para ilmuwan telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa bumi terbagi menjadi banyak lapisan yang sebagian besar ditentukan oleh karakteristik kimiawi termasuk inti dalam dan luar bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Teori dasar lempeng tektonik adalah bahwa kulit terluar atau litosfer bumi dipecah menjadi sekitar 12 balok atau lempeng kaku besar yang semuanya bergerak relatif satu sama lain. Gerakan lempeng hampir selalu melibatkan perubahan batuan. Peleburan batuan. Sehingga bidang lain juga penting, antara lain seperti petrologi dan geokimia. Jenis batuan utama yang menarik untuk lempeng tektonik antara lain granit, granodiorit, peridotit, dan basal. Pada batas yang berbeda, dua plat bergerak menjauh dari material baru tercipta umumnya magma cair bergerak ke atas dari mantel untuk mengisi celah yang membentuk material plat baru. Dua lempeng bergeser melewati satu sama lain dan dapat menghasilkan banyak gempa bumi. Jenis batas lempeng yang paling kompleks adalah batas konvergen. Proses batas plat divergen. Yang keempat adalah proses batas plat divergen. Sistem punggungan tengah samudra merupakan tempat di mana dua lempeng bergerak terpisah atau menyimpang dan material baru naik ke mantel untuk membentuk kerak samudra dan litosfer baru. Semua punggungan tengah samudra ini bersifat ekstensional matang. Banyak batas-batas diantaranya dimulai sebagai batas ekstensional yang belum matang di benua, yang dikenal sebagai celah benua. Beberapa sistem retakan benua terkait dengan sistem retakan dunia di lautan dan secara aktif memecah benua menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah sistem keretakan Laut Merah Afrika Timur. Retakan benua lainnya mengakomodasi sejumlah kecil ekstensi diri kerak bumi dan mungkin tidak akan pernah berkembang menjadi celah samudra. Yang kelima, batas lempeng divergen di benua. Retakan adalah cekungan memanjang yang terbentuk di mana seluruh ketebalan litosfer telah pecah dan dalam ekstensi. Ini adalah tempat di mana benua mulai pecah dan jika berhasil dapat membentuk cekungan laut baru. Geomorfik umum yang awalnya dikenal sebagai lembah keretakan memiliki sisi yang curam dan dibatasi oleh patahan dengan bahu keretakan yang biasanya miring sedikit dari dasar lembah retakan. Contoh topografi semacam ini umum terjadi di sistem retakan Afrika Timur, di mana sungai-sungai di pinggiran yang terangkat mengalir menjauh dari lembah bagian dalam karena bahu retakan miring menjauh dari lembah tersebut. Ketika benua terpecah menjadi lautan, mereka akan membentuk sistem celah tiga lengan yang dikenal sebagai simpangan tiga. Dua lengan bersimpangan tiga ini berhasil menyebar terpisah membentuk lautan. Mereka meninggalkan satu lengan yang mengarah ke bagian dalam benua bersama dengan sistem patahan marginal dan akumulasi sedimen yang tebal. Yang keenam, batas lempeng divergen di lautan.
Ahli geologi mengenali dua kelas utama pusat penyebaran samudra, yaitu tipe Atlantik dan tipe Pasifik. Berdasarkan karakteristik bentuk permukaannya, elevasi, dan topografinya. Batas lempeng divergen ditandai dengan peristiwa di mana saat lempeng bergerak terpisah dan proses pembentukan kerak samudra di antaranya lempeng-lempeng yang berpisah. Setelah proses pembentukan kerak samudra di antara lempeng-lempeng yang berbeda dimulai, ia menjadi cukup stabil. Lempeng-lempeng tersebut dapat terus menyimpang dan cekungan samudra besar seperti Samudra Atlantik dapat terbentuk. Dengan semua batuan dasar laut dan kerak samudra juga terbentuk sejak itu. Lempengan-lempengan itu menyimpang, mengisi celah antar benua saat mereka bergerak terpisah. Yang ketujuh, proses transformasi margin. Proses yang terjadi ketika dua lempeng bergeser melewati satu sama lain sepanjang batas lempeng transformasi baik di samudra atau di benua sebagai proses transformasi lempeng margin. Batas transformasi di lautan sangat banyak, termasuk banyak patahan transformasi yang memisahkan segmen sistem punggungan samudra tengah. Beberapa patahan transformasi yang lebih besar di lautan termasuk Romance di Atlantik, zona besar Cayman di tepi lempeng Carbia, dan zona Cesar El Tanin di Samudra Pasifik. 8. Transformasi batasan di benua. Kesalahan transformasi di benua menunjukkan strike slip selama gempa bumi dan merupakan kesalahan bersudut tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 70 derajat. Kesalahan tersebut tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai sekumpulan kesalahan subparalel. Kesalahan subparalel karena terbentuk di sepanjang lingkungan kecil di sekitar kutub rotasi, tetapi butiran struktural bebatuan mengganggu prediksi ini. Kesalahan transformasi juga menandai batas antara beberapa lempeng di benua di mana gerakan antar lempeng sejajar dengan batas. Contoh paling terkenal dari transformasi batas di benua termasuk patahan San Andreas di California, kesalahan Laut Mati di Timur Tengah, dan kesalahan Alpen di Selandia Baru. Yang ke-9, transformasi batasan di samudra. Transformasi batas lempeng di samudra mencakup sistem punggungan. Fakta transformasi punggungan yang merupakan bagian integral dari sistem punggungan tengah laut. Magma naik di sepanjang segmen punggungan, mendingin dan membentuk kristal menjadi bagian dari salah satu lempeng yang berbeda. Kesalahan transformasi laut dapat menyandingkan kerak dengan usia, ketebalan, suhu, dan ketinggian yang sangat berbeda. Konteks ini sering mengarah pada pengembangan lubang topografi yang dalam pada sumbu punggungan di persimpangan punggungan dan transformasi. Sistem patahan biasa terjadi di lautan, di mana sistem punggungan samudra menunjukkan seperti langkah yang tampak jelas dengan segmen punggungan yang tergabung dalam kesalahan transformasi. Yang ke-10, proses lempeng margin konvergen. Proses batas lempeng konvergen mencakup proses geologi yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh gaya yang terkait dengan pertemuan dua atau lebih lempeng. Batas lempeng konvergen terdiri atas dua tipe dasar, yaitu satu zona subduksi dan dua zona tabrakan. Ada dua tipe zona subduksi, yaitu tipe pertama tempat litosfer samudra dari satu lempeng turun ke bawah lempeng samudra lainnya.
seperti di Filipina dan Marianas di Pasifik Barat Daya. Dan juga tipe kedua yakni tempat lempeng samudra turun di bawah lempeng atas benua seperti Andes di Amerika Selatan. Yang ke-11 atau yang terakhir, variasi antara berbagai jenis konvergen. Ada perbedaan besar dalam proses yang terjadi pada sistem busur gaya benua atau Andes dengan sistem busur gaya samudra atau Marianas. Busur tipe Andes memiliki parit dangkal dengan kedalaman kurang dari 6 km, sedangkan busur tipe Marianas biasanya memiliki parit dalam yang kedalamannya mencapai 11 km. Kebanyakan busur tipe Andes mensubduksi kerak samudra muda dan memiliki zona subduksi yang sangat dangkal, sedangkan busur tipe Marianas mensubduksi kerak samudra tua dan memiliki zona Benioff tajam. Banyak variasi dalam proses yang terjadi pada busur garis tepi konvergen dapat dikaitkan dengan vektor konvergensi relatif antar plat utama. Nah, itu saja pembahasan materi tentang teori lempeng tektonik. PPT ini atau presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.